Latar tahun 1943, seorang pembuat boneka bernama Samuel Mullins sedang membuat karya baru boneka yang kemudian dikenal sebagai Annabelle. Saat bekerja, Samuel mendapat catatan kecil dari putrinya Annabelle, atau biasa dipanggil Bee, untuk bermain petak umpet. Samuel menemukannya dan mulai menggelitikinya, ditemani oleh istrinya, Esther. I think the bottom of these feet might be very ticklish. Keluarga Samuel kemudian pergi ke gereja. Seorang jemaat bertanya kepada Samuel, kapan boneka-boneka buatannya selanjutnya akan siap, dan Esther mengatakan bahwa semuanya sudah siap. You can send your son over tomorrow, Vic. They're ready. Dalam perjalanan pulang, ban mobil keluarga itu kempes. Saat Samuel sedang melepas ban, sebuah baut terlepas. Bee mencoba meraihnya, tetapi tidak melihat mobil yang datang, dan mobil itu menabraknya hingga tewas. Dua belas tahun kemudian, seorang biarawati bernama Suster Charlotte sedang bepergian dengan sebuah van bersama 6 gadis yatim piatu, Janice, Linda, Carol, Nancy, Kate, dan Tierney. Janice dan Linda adalah sahabat karib, tetapi Janice cacat karena menderita polio. Gadis-gadis itu tiba di rumah keluarga Mullins karena rumah itu telah dibuka untuk mereka sebagai rumah baru mereka. Singkat cerita, Esther telah mengalami kecelakaan beberapa tahun sebelumnya dan tidak banyak yang diketahui tentangnya. Samuel menunjukkan kepada Janice sebuah kursi lift yang awalnya dibuat untuk Esther, sehingga dia dapat menggunakannya untuk naik dan turun tangga. Para gadis pergi memilih kamar mereka. Janice dan Linda mendapatkan kamar sendiri. Janice mencoba masuk ke kamar yang dulunya milik Bee, tetapi Samuel dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa kamar itu harus selalu terkunci. Para gadis kemudian pergi keluar untuk menjelajahi area sekitar. Linda mencoba untuk tetap tinggal agar Janice tidak sendirian, tetapi Janice tidak ingin diperlakukan berbeda karena kondisinya. Jadi, dia membiarkan Linda bermain dengan yang lain. See ya. Saat sendirian, Janice merasakan kehadiran di dekatnya. Kita melihat sesuatu yang tampak seperti berjalan di dekatnya di cermin, tetapi tidak ada apapun di belakangnya ketika dia berbalik. Di malam hari, Janice terjaga dan berjalan-jalan di luar kamarnya. Kamar Bee tidak terkunci, dan dia dengan hati-hati masuk. Dia menemukan rumah boneka lama Bee dan beberapa mainannya, ditambah sebuah kunci yang membuka pintu tersembunyi di ruangan itu. Janice membuka pintu dan mendapati pintu itu tertutup halaman-halaman Alkitab. Di dalamnya terdapat boneka yang dibuat Samuel sebelumnya. Janice merasa merinding melihat boneka itu, jadi dia menutup pintu. Pintu itu terbuka lagi dan dia menguncinya. Pintu itu terbuka lagi dan Janice mulai pergi. Dia melihat Samuel dari luar dan dia berlari kembali ke kamarnya sebelum Samuel menangkapnya. Charlotte meminta maaf kepada Samuel atas segala gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh gadis-gadis itu. Dia menunjukkan kepadanya foto dirinya bersama biara lamanya. Samuel memperhatikan satu orang yang sebelumnya tidak pernah dilihat Charlotte, seorang biarawati hantu. No, thank you. Kemudian, Carol dan Nancy bermain-main menceritakan kisah hantu tentang Esther, seolah-olah dia sudah mati dan arwahnya menghantui orang lain. Mereka mendengar lonceng yang digunakan Esther untuk memanggil suaminya, dan kedua gadis itu mulai merasa gugup ketika suasana menjadi sangat sunyi. Mereka mendengar langkah kaki, hingga akhirnya hening total. Sebuah tangan kemudian muncul untuk meraih Carol, dan seorang wanita hantu muncul di samping kedua gadis itu. Charlotte masuk ketika dia mendengar kedua gadis itu berteriak. Janice kembali terbangun sementara semua orang tidur. Dia meninggalkan kamarnya lagi, dan kali ini tertangkap oleh Linda saat masuk ke kamar Bee. Kejadian-kejadian gaib itu semakin memburuk. Janice melihat seorang gadis di kamar Bee. Bee sendiri. Janice tertanya, apa yang diinginkannya?
Bi berbalik dengan wajah iblis dan berkata, "Jiwamu." Dia mencoba melarikan diri dengan menuruni kereta gantung. Sosok itu menarik kereta gantungnya kembali ke atas sebelum menarik Janice ke udara dan menjatuhkannya ke lantai. Janice dirawat di rumah sakit dan kembali ke rumah setelah beberapa saat. Samuel masuk ke kamar Esther untuk merawatnya. Dia mengisyaratkan bahwa sesuatu yang pernah mereka alami sebelumnya terjadi lagi. Meskipun Esther mencoba menganggap apa yang terjadi pada Janice sebuah kecelakaan. Janice mencoba lari, tetapi ditangkap oleh hantu itu yang memuntahkan empedu hitam ke tenggorokannya. Janice tampak tenang, tetapi Linda tahu ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Dia mengaku kepada Samuel bahwa dia dan Janice berada di kamar B, tetapi Samuel baru panik ketika Linda menyebutkan boneka itu. Dia memerintahkan Linda untuk tidak pernah mendekati boneka itu lagi. Kemudian Samuel kembali masuk ke dalam rumah dan menemukan boneka itu duduk di meja makan. Di sebelahnya ada sebuah catatan yang bertuliskan, "Menemukanmu." Penampakan itu mengambil wujud Janice sebelum bersembunyi di balik bayangan dan menunjukkan wujud aslinya kepada Samuel. Dia mengacungkan salib ke arahnya, namun entitas itu mematahkan jari-jarinya dan membunuhnya. Charlotte menemukan tubuhnya yang ditemukan sudah tewas. Linda mengambil boneka itu dan berlari ke sumur untuk membuangnya. Charlotte mengikutinya saat Linda melemparkannya ke dalam sumur. Saat dia berjalan pergi, dia mendengar suara dari dalam sumur. Linda melihat ke bawah dan hampir ditarik ke bawah oleh iblis, tetapi diselamatkan oleh Charlotte. Dia mendorong tutup sumur kembali saat sesuatu mencoba keluar, tetapi keduanya berlari kembali ke rumah. Charlotte pun pergi ke kamar Esther dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan boneka itu. Esther ketakutan saat melihatnya, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya kepada Charlotte. The devil itself. Setelah Bi meninggal, dia dan Samuel putus asa dan berharap ada cara untuk berkomunikasi dengan putri mereka. Mereka dijawab oleh roh yang mengaku sebagai Bi, yang bertanya apakah ia dapat masuk ke dalam boneka itu. Samuel dan Esther berkata iya, dan awalnya mereka merasa senang karena Bi kembali dalam hidup mereka. Sampai suatu hari, entitas itu menyerang Esther dan mencukil matanya. Dia pun melepas topeng porselennya untuk menunjukkan cacatnya kepada Charlotte. Boneka itu disegel di kamar setelah rumah itu diberkati oleh seorang pendeta. Esther menjelaskan bahwa boneka itu membawa pertanda buruk. Gadis-gadis itu menemukan Esther sudah meninggal dengan bagian atas tubuhnya tergantung di dinding. Charlotte bersiap untuk membawa gadis-gadis itu keluar, tetapi mereka tidak menemukan Janice. Gadis-gadis itu mencari Janice hanya untuk dihantui di setiap langkah. Janice muncul dan iblis di dalam dirinya membuat Charlotte melayang dan membantingnya ke cermin. Perdóname, Señor, perdóname. Carol, Nancy, Kate, dan Tierney pergi ke dekat lumbung, tetapi Carol terkunci di dalam dan dihantui oleh orang-orangan sawah yang tampaknya menemukan dengan tangan iblis untuk merobek topeng dari wajahnya. Carol berhasil keluar sebelum iblis itu menangkapnya. Janice mencoba menyerang Linda dengan pisau, sampai Charlotte berlari ke kamar B dengan boneka itu. Janice menusuk boneka itu, dan Charlotte melemparkan Janice dan boneka itu kembali ke dalam lemari. Polisi pun tiba dan menggeledah kamar B. Hanya boneka itu yang tersisa di lemari. Ada lubang di dinding yang digunakan Janice untuk melarikan diri. Dia tidak ditemukan di rumah itu. Charlotte dan gadis-gadis itu meninggalkan rumah Mullins, dan Linda merindukan sahabatnya. Beberapa waktu kemudian, seorang suami istri tiba di sebuah panti asuhan. Mereka menemukan Janice yang sekarang berperan sebagai Annabelle. Pete dan Sharon terpesona olehnya dan mereka mengadopsinya. Mereka bahkan memberinya boneka.
menyerupai boneka Annabelle di kehidupan nyata. 12 tahun setelah diadopsi, keluarga Higgins sedang tidur sampai mereka mendengar suara. Pete pergi untuk menyelidiki, hanya untuk mendapati lehernya digorok oleh Annabelle. Pacar Annabelle pun masuk ke kamar untuk membunuh Sharon. Di sebelah rumah mereka, ada John dan Mia. Terbangun, John kemudian pergi ke sebelah untuk menyelidiki, dan film pun tamat.